Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan variabel dan cara untuk mengupdate value-nya. Di sini saya akan membuat sebuah variabel, yaitu variabel bilangan dengan value 10. Nah, di sini sudah saya deklarasikan. Kemudian jika saya jalankan programnya, maka tidak akan tampil value dari sebuah variabel ini. Jadi untuk menampilkan, kita gunakan print line, kemudian kita beri keterangan, misalnya angka, kita panggil bilangannya. Nah, kemudian kita coba run. Nah, jadi muncul value-nya dari sebuah variabel bernama bilangan. Kemudian saya akan mencoba untuk merubah value dari sebuah variabel bilangan ini. Karena bertipe integer, maka value yang harus diupdate juga harus berupa integer juga. Caranya kita panggil bilangannya, bilangan, kemudian kita masukkan value baru yang mau kita tambahkan. Misalnya saya berikan 20 di sini. Nah, maka nanti akan berubah value-nya. Kita cetak, kemudian kita beri keterangan agar lebih jelas. Kita cetak lagi. Nah, kita coba jalankan. Nah, maka yang tadinya value-nya 10 sekarang menjadi 20. Nah, untuk perubahan suatu value, untuk merubah suatu value, kita tidak perlu mendeklarasikan ulang suatu variabel tersebut karena variabelnya sudah dideklarasikan di awal. Jadi cukup sekali saja untuk mendeklarasikan variabel, dan untuk merubah nilai kita panggil variabelnya dan masukkan nilai barunya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang array satu dimensi. Bagaimana membuat array satu dimensi, menyampaikan array satu dimensi, dan mengisi array satu dimensi. Di sini saya sudah membuat array satu dimensi dengan variabel bernama array bertipe data integer, dan untuk pendeklarasiannya itu mirip dengan variabel biasa. Bedanya dalam pendeklarasian array satu dimensi ini, kita menambahkan satu kurung siku untuk menandakan bahwa array yang kita buat ini merupakan tipe array yang berdimensi 1 dengan panjang 10 ini. Untuk mencetak isinya, kita dapat menggunakan perulangan agar lebih cepat dalam mencetaknya. Kita buat perulangan mulai dari 0, kemudian batasnya yaitu kurang dari 10, 0 sampai 9, dan kita cetak array, kita masukkan indeksnya. Nah, di sini saya membuat perulangan dari 0 sampai 9 karena indeks pada array dimulai dari 0 sampai 9 karena panjang dari
array ini 10, jadi mulai dari 0 ke 9 indeksnya. Kita coba untuk mencetaknya. Nah, tercetak 0000 semua. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi value dari array ini, yaitu dengan cara sebagai berikut. Saya sudah menyiapkannya. Cara untuk mengisinya, kita perlu memanggil variabel array-nya, lalu kita masukkan indeks ke berapa yang mau kita tambahkan value-nya. Misalkan ini indeks ke 0, saya tambahkan value-nya menjadi 3, indeks ke 1 menjadi 4, dan seterusnya. Untuk mencetaknya, kita menggunakan ulangan lagi agar lebih cepat. Kita cetak. Nah, sebentar, saya tambahkan spasi, enter agar tidak dempet. Nah, maka kita jalankan. Nah, ini tadi indeks ke 0, 0. Nah, di sini 3, tercetak 3. Kemudian indeks pertama 4, indeks kedua 6, sampai indeks ke 9 bernilai 2. Untuk mencetak secara mendatar, kita dapat menggunakan print biasa. Karena pada saat kita menggunakan printline, kita mencetaknya dengan cara membuat baris baru, jadi mengenter. Jika menggunakan print biasa, maka dapat mencetak secara mendatar. Kita tambahkan spasi agar tidak berangkat nantinya. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankannya. Nah, ini jadinya. Nah, lihat jelas tadinya indeks pertama, indeks 0 ini tadi bernilai 0, sekarang bernilai 3. Kemudian indeks 1 bernilai 0, tadinya bernilai 4, sekarang, dan seterusnya terisi sudah. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai array 2 dimensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat array 2 dimensi, menampilkan array 2 dimensi, dan mengisi nilai array 2 dimensi. Di sini saya sudah membuat array 2 dimensi dengan variabel bernama bilangan array dan panjang baris yaitu 2 dan panjang kolom yaitu 3. Untuk pendeklarasian array 2 dimensi sama seperti array 1 dimensi tadi, hanya saja ditambahkan satu lagi kurung siku untuk menandakan bahwa array yang kita buat ini merupakan array 2 dimensi. Baik, sekarang kita coba untuk menampilkan isi dari array 2 dimensi ini. Kita dapat mencetak isi dari array 2 dimensi ini menggunakan perulangan bersarang atau nested for. Baik, kita praktekkan sekarang. For integer i sama dengan 0 i.
Nah, sekarang kita cetak. Kita cetak bilangan array. Kita masukkan I dan kita masukkan K. Nah, I ini untuk mencetak baris, banyak baris yang ada di dalam array ini, dan K untuk mencetak setiap kolomnya. Kita tambahkan spasi agar lebih rapi. Sekarang kita cetak. Nah, kita lihat 00. Sebentar. Saya kasih enter agar lebih jelas. Nah, terdapat 6 data atau value di dalam array 2 dimensi ini. Sekarang kita coba untuk menambahkan nilai dari array 2 dimensi ini, atau mengisi nilai dari 2 dimensi ini dengan cara sebagai berikut. Saya sudah siapkan. Nah, sama seperti array 1 dimensi tadi, kita perlu menyertakan indeks dari variabel array-nya yang akan kita isi. Sini saya mengisi baris ke indeks ke 0 dan kolom ke 0 dengan nilai 2, baris ke 0 dengan kolom ke 1 bernilai 4, dan seterusnya. Sekarang kita coba cetak sama seperti tadi menggunakan perulangan bersarang. Nah, sekarang kita cetak value-nya. Kita tambahkan enter agar tidak dempet nanti. Nah, sudah kita cetak. Nah, maka value-nya yang tadinya 0 pada baris pertama, indeks ke 0 dan kolom ke 0 tadi bernilai 0, sekarang bernilai 2. Pada baris pertama, kolom ke 0, kolom pertama baris ke 0 bernilai 4, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang array 3 dimensi. Jadi, di sini saya sudah membuat sebuah array 3 dimensi dengan pendeklarasian yang hampir sama seperti array 2 dimensi. Hanya saja ditambahkan satu buah kurung siku lagi agar menandakan bahwa array yang kita buat kali ini merupakan array 3 dimensi. Saya membuat sebuah array 3 dimensi dengan panjang garis yaitu 2, dan barisnya juga baris lagi yaitu 3, dan kolomnya yaitu 4. Di sini saya akan mencoba untuk mencetak isi dari array 3 dimensi ini. Sebelumnya saya hapus dulu. Sekarang kita coba untuk mencetaknya menggunakan ulangan agar lebih cepat.
Nah, kemudian kita cetak. Kita panggil bilangan apa? Kita masukkan indeksnya di dan L. Nah, ini saya buat sebagai sebuah spasi. Kemudian saya tambahkan sebuah enter agar lebih rapi lagi. Sekarang kita cetak. Nah, terlihat di sini barisnya ada 2. Nah, terdapat 3 buah terdapat 3 buah baris sebanyak 2, yang ini dan yang ini. Nah, terdapat 4 buah kolom di setiap baris. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan nilai pada array 3 dimensi ini dengan cara sebagai berikut. Nah, sudah saya siapkan. Nah, pada pengisian nilai atau value sama seperti array sebelumnya, dengan cara memanggil dan memasukkan indeks-indeksnya seperti berikut. Untuk mencetak value-nya, kita memerlukan perulangan lagi. Di sini saya akan mencetaknya. Kita cetak seperti tadi, kita panggil. Kita masukkan indeksnya. Nah, kemudian kita tambahkan spasi lagi agar lebih rapi. Kita tambahkan sebuah enter agar tidak dempet. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Yang tadinya punya 0 sekarang sudah diubah value-nya, yang tadinya 0 sekarang sudah berisi value-value baru. Sekian apa yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.